Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai materi, kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke dalam Bapa dengan kami sebelum kami dari hari yang pokok saat ini. Ya Bapa, kami mau belajar, bukalah pintu hati kami dan pikiran kami untuk menerima pelajaran yang diberikan Ibu Guru kami kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, amin. Baik, sebelum lanjut ke materi, kita absen dulu ya anak-anak. Oktaviana Dasala, Ibu. Natalia Margareta, Hadir Bu. Teti Manuro, Hadir Bu. Trinelisa Lubis, Hadir Bu. Elita, Hadir Bu. Lulu. Hadir Bu. Baik, semua hadir. Materi kita hari ini yaitu tentang perdagangan internasional. Baik, pertama pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang terjadi antar negara. Perdagangan internasional itu memiliki dua kegiatan. Yang pertama, yang pertama itu ekspor. Ekspor artinya menjual barang dan jasa ke luar negeri. Contohnya itu tas rotan. Tas rotan adalah milik khas Indonesia. Ketika kita menjual barang ke luar negeri, itulah yang disebut ekspor. Kedua itu impor. Selain ekspor pasti ada juga impor. Impor itu adalah membeli barang dan jasa ke luar negeri. Misalnya sepeda motor. Nah, di Indonesia kan tidak memproduksi sepeda motor. Maka dari situ kita akan membeli sepeda motor dari luar negeri. Sampai sini ada yang mau ditanya anak-anak? Tidak, Bu.
jika tidak ada yang bertanya di pengertian, sekarang kita lanjut ke manfaat perdagangan internasional. Di sini ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama itu memperoleh devisa. Memperoleh devisa itu adalah uang asing beredar pada suatu negara yang digunakan untuk pembayaran transaksi. Misalnya ketika kita pergi ke suatu negara, maka kita akan memerlukan mata uang asing. Manfaat yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja. Ini maksudnya ketika semakin membanyak produksi barang dan jasa yang kita kirim ke luar negeri, maka kita akan memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Yang ketiga itu menstabilkan harga-harga. Menstabilkan harga-harga. Ini maksudnya ketika kita misalnya sawah nih, ketika sawah gagal panen dan yang pastinya tidak menghasilkan beras atau beras, maka dari situ kita akan memerlukan perdagangan internasional untuk menstabilkan harga-harga tersebut. Keempat itu meningkatkan kualitas konsumsi. Meningkatkan kualitas konsumsi itu maksudnya kita di sebuah negara pasti memiliki barang-barang mewah, yang mewah, berbeda dengan negara kita. Yang kelima itu mempercepat alih teknologi. Mempercepat alih teknologi ini kita dapat menggunakan internet, seperti kita dapat memproduksi barang kita ke luar negeri. Sampai sini ada yang mau ditanya anak-anak? Baik, materi selanjutnya faktor pendorong perdagangan internasional.
beberapa faktor pendorong perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan SDA. Ini sudah jelas kita ketahui bahwa setiap negara pasti memiliki berbeda sumber daya alam. Yang kedua itu faktor pendorongnya yaitu selera, perbedaan selera. Ini yang dimaksud selera ini adalah cita rasa. Misalnya nih ketika kita membeli buah di sebuah pasar yaitu buah apel, itu buahnya sangat manis. Itulah yang disebut selera. Yang ketiga itu pengamatan biaya produksi. Pengamatan biaya produksi ini maksudnya semakin banyak jumlah produksi yang kita kirim, maka semakin banyaklah pembayaran kita ke dalam perdagangan internasional. Sebaliknya, jika semakin sedikit pengiriman kita dalam luar negeri, maka semakin sedikit pembayaran kita ke dalam negeri. Yang keempat, perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi ini maksudnya kita seperti perbedaan negara maju dan negara berkembang. Negara kita kan masih negara yang masih berkembang, maka dari situ kita memiliki beberapa perbedaan teknologi. Udah ditulis ini anak-anak? Udah, Bu. Baiklah. Tadi kan faktor pendorong, sekarang kita masuk ke faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, di sini terdapat beberapa faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu tidak amannya suatu negara. Nah, maksudnya itu jika suatu negara tidak aman, maka negara tersebut akan beralih ke negara yang lebih aman.
hambat yang kedua itu kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Misalnya nih pembatasan jumlah impor. Yang ketiga itu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing tidak stabil membuat para eksportir maupun importir membuat para eksportir atau importir tidak mampu menentukan harga valuta asing. Ada yang mau ditanya dari sini anak-anak? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akan bertanya tentang kepada Trimelisa, apa itu tadi pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah mengirim barang ekspor dan impor ke luar negeri dan menerima di Indonesia. Baiklah, terima kasih buat Trimelisa. Enggak ada yang boleh ditanya lagi anak-anak? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan tutup materi kita. Sebelum kita menutup materi, kita akan berdoa dipimpin oleh Natalia Sibai. Mari kita bersatu dalam doa. Kembalikan mengucap syukur Bapa atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, di mana proses belajar mengajar kami sudah selesai Bapa. Sebentar kami akan pulang Bapa, berkatilah kami perjalanan kami supaya kami sampai dengan selamat di rumah anak semacam. Terima kasih Bapak, amin. Amin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu. Bu.